みんな合体だ。よし。おいらやった電撃隊。Halo kawan ATM, balik lagi dengan tim penyelamat masa depan, Time Rangers. 4 orang dari tahun 3000 bertemu dengan satu cowok di tahun 2000. Gimana kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Berita heboh hari ini adalah Si Asami masuk rumah sakit. Dia terkena tembakan Londars. Para senior Asami Group berembuk. Secepatnya pengganti ketua Asami Corps harus ditunjuk agar perusahaan yang sudah besar ini tetap berjalan. Tapi siapa? Seandainya putra beliau ada di sini, itu akan jadi lebih mudah. Di sudut rumah sakit, Naoto menunduk, mendengarkan pembicaraan ini. Apa yang dipikirkannya? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Beralih ke suatu pantai, di sana Time Rangers diajak Kapten Ruya melihat bekas kapal luar angkasa Time Rangers. Ia sengaja datang ke bumi disebabkan beberapa faktor. Pertama, masalah pelanggaran sejarah. Kedua, terjadi krisis hancurnya abad 30. Satu persatu dunia abad 30 akan hilang bila pelanggaran waktu nggak segera dihentikan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kemunculan makhluk baru abad 30 yang akan muncul ke bumi. Ia bernama Gezot. Ini wujudnya. Dan hal ini sempat dirasakan Tek. Ia merasa ada hal aneh yang bakal terjadi. Ada kekuatan besar mempengaruhi Giku Pulse. Giku Pulse artinya pusaran ruang dan waktu, Red. Satu persatu dijelaskan Kapten Ruya dengan jelas. Pertama, ia datang untuk pengubahan sejarah. Dari sejak kejadian pertama, larinya Londars dari penjara, kemudian ulah Jien yang di luar kendali, sampai berdirinya Guardian City. Ini semua sesuai sejarah. Tapi, ada yang berbeda dari sejarah, yakni Time Ranger bisa bertahan sampai saat ini. Seharusnya Time Ranger sudah nggak ada saat pertama melawan tahanan yang reborn di abad ini. Namun, Ryuya menggunakan sistem darurat, menjadikan mereka bisa ada sampai hari ini. Yakni dengan mengirim Time Robot Beta dan Alpha. Tatsuya bertanya, apa dia jadi Time Red juga bagian sejarah? Dijawab Ryuya, benar. Selanjutnya, Ryuya menjelaskan misi mereka. Pertama, untuk melindungi era 30. Digambarkan, kota ditelan oleh robekan dimensi ruang dan waktu. Satu persatu hilang sejak kepergian mereka dari sana. Tentu saja Domon gak mau kota mereka hilang. Itulah misi mereka, mengembalikan era 30 seperti semula. Kota akan binasa bila terjadi perjalanan waktu yang ceroboh, seperti yang diucapkan Ryuya pertama kali mengumpulkan Time Rangers. Selanjutnya, dia mengajak Time Rangers keluar pesawat. Dia hendak memperlihatkan sesuatu yang luar biasa bakal muncul. Ini termasuk perjalanan waktu yang tidak dikehendaki. Sebelum hal itu muncul, dia meminta Tatsuya memberikan Chrono Changer-nya. Semula Tatsuya tentu saja kaget. Namun, ini masalah sejarah. Tatsuya sudah ditakdirkan memajukan perusahaan Guardian City. Kelak, ia berkembang dengan Guardian City-nya dan cikal bakal Police Intercity. Dan ketika dikatakan bentar lagi ayahnya bakal wafat, ia nggak percaya. Baru setelah ada kabar dari Tek, dia diminta ke rumah sakit, barulah Tatsuya menyadari ini sudah ada dalam sejarah. Dia bakal menggantikan ayahnya. Memimpin Guardian City, dia nggak boleh menolak. Sama seperti Ryuya yang merupakan keturunan Asami. Akhirnya, Chrono Changer pun diberikan pada Ryuya. Awalnya, teman-teman Tatsuya nggak rela melepaskannya. Namun, ketika Ryuya mengatakan, bentar lagi akar dari permasalahan bakal muncul. Dan bila mereka nggak ingin melihat kotanya hancur, mereka nggak ada pilihan buat memberontak. Domon yang paling kesal. Dan Yuri cuma bisa memandangi kepergian Tatsuya dengan perasaan galau. Mulai kini Time Rangers digantikan Ryuya. Domon bertanya, sebenarnya apa yang bakal datang? Dijawab Ryuya, Gezot.
Dia adalah mecha terbesar abad 30 seperti Pirek. Di tahun 2994, dia menghilang setelah melakukan eksperimen perjalanan waktu yang gagal. Dia adalah robot tempur yang hidup. Pindah ke rumah sakit, kedatangan Tatsuya memberi angin segar sebagian ketua perusahaan. Mereka sangat berharap kelangsungan hidup 10.000 keluarga di rumah. Ada Tatsuya. Namun, ia datang ke rumah sakit ini cuma pengen lihat ayahnya. Mendengar itu, wajah Naoto seperti berencana sesuatu. Entah apa. Ia pun bergegas keluar dan meminta izin bertemu dengan kepala keamanan publik. Kepala pertahanan publik setuju dengan rencana Naoto. Dia perintahkan secepatnya hancurkan Gezod bila ia muncul. Sebab kalau enggak, dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat, mereka bakal kewalahan. Tak lama, batas ruang dan waktu pecah, disusul oleh ledakan, dan dari lautan muncul sosok besar. Dialah Gezod, mecha tempur abad 30. Time Ranger Special. Mereka harus berubah. Meski dengan berat hati, Yuri CS ikutan perintah Ruya. Formasi Shadow Beta langsung dibentuk. Ruya menyarankan jangan terburu-buru, sebab dia belum masuk ke mode tempurnya. Jadi mereka punya waktu buat menghabisi Gezod, yakni lewat celah 20 cm di punggungnya. Namanya reaktor fusi di perutnya. Bila diserang dari depan nggak bakal ngaruh. Dia sangat kebal. Semoga semua berjalan lancar. Sebab bila salah, maka efeknya reaktor fusi dapat menyebabkan punahnya abad 30. Sangat menyeramkan, kata Domon. Dan tiba-tiba Gen hadir pula di sana. Dia berkata kenapa hal yang membuatnya senang selalu saja muncul. Lalu pada saat Time Rangers hendak melepaskan tembakannya, di luar skenario, Gen membuat kegaduhan duluan. Emang gila ya nih makhluk. Akibatnya, Gezod seperti terusik. Naluri tempurnya bangun, dia pun dihabisi. Syukur Time Shadow melindunginya, dia selamat. Namun kini persoalan baru jadi milik Time Rangers. Naoto dikabari telah muncul sesuatu di pantai Asagoshi. Diperkirakan Londars. Lalu dia pun bergegas ke sana. Hanya saja ketika dikatakan kenapa Pirek juga muncul, hal itu harus izin dari ketua. Naoto nggak menggubris pertanyaan itu. Ia bahkan berkata Guardian City akan jadi miliknya. Inilah saatnya kudeta. Pirek menggigit tangan Gezod. Robo Beta menyerangnya. Namun serangan kedua robo ini nggak berarti apa-apa bagi Gezod. Mereka sangat kewalahan. Ketika Pirek nggak mau melepaskan gigitannya di lengan Gezod, Time Red memandang ini sebuah kesempatan. Ia mengajak Time Rangers yang lain untuk fokus menyerang, yakni pada pot ventilasi panasnya. Alhasil, Pirek berhasil memutus lengan Gezod. Namun, ia begitu hebat. Ia dirancang dengan reaktor Mood Zero, sehingga lengan yang putus itu sedetik kemudian udah normal kembali. Luar biasa, pikir Gen. Untuk sementara waktu, Gezod kembali menyelam ke dasar laut. Kejadian reaktor Mood Zero tadi merupakan ilham bagi Gen. Ia punya rencana. Di lain tempat, oleh sebab Bos Don gagal menangkap Gen, lalu ia menciptakan alat khusus penyadap yang bisa bergerak sendiri. Namanya Hotaru. Begini bentuknya. Nanti Hotaru ini digunakan untuk mencari tahu apa saja tentang Gen. Dan dugaan Bos Don terbukti. Ia bisa mendengar rencana Gen hendak membuat robot tandingan dengan sistem menggunakan reaktor Mood Zero. Tapi ia mengalami kendala peralatan di abad ini. Dan dari pendengaran Bos Don, sepertinya ada suara pria lain. Entah kenapa, Kapten Ria berteman dengan Gen. Hanya sekilas, Bos Don mendengar kalau Ria mengingatkan Gen jangan mendekat dengan pertarungan nanti. Dia masih punya tugas lain dalam sejarah. Dan pagi yang tenang kala itu tiba-tiba terusik dengan sebuah ledakan. Gezod telah muncul kembali. Guardian City dan Time Rangers langsung bergerak. Hanya saja saat ini Pirek masih sakit. Jadi sementara waktu Naoto menunggunya sampai sehat kembali. Kapten Ria langsung memimpin Time Rangers. Dua kekuatan langsung menghadang Gezod.
Ruya mengarahkan Temsedo untuk mengalihkan perhatian Gizot. Nanti, Robo Beta akan membokong dari belakang dan menghantam titik lemah Gizot. Dan hal itu hampir terwujud. Seandainya Gian nggak berulah, dia bersama alat barunya menembaki Gizot. Cita-citanya akan mengambil reaktor Mood Zero dari Gizot. Tentu hal ini bikin Ruya berang banget. Gian ini emang makhluk yang nggak ngerti diomongin pakai bahasa abad 30. Dia mengajak Time Rangers untuk mengamankan Gian dahulu. Dan dia nggak menerima berbagai macam bentuk pertanyaan dari mereka. Meski rada kesel, Time Rangers nurut perintah kaptennya. Semua diatur sesuai skenarionya. Bahkan mereka nggak boleh membekuk Gian, meski akibatnya mereka bisa terlepas dari Switch Changer, termasuk Tech. Dia pun terkena serangan Gian CS. Dia berharap ada Tatsuya bersama mereka. Beralih pada Tatsuya, hari-hari yang dilewati cukup menguras pikiran. Di satu sisi, ayahnya luka parah dan belum sadarkan diri. Di mana semua tetua perusahaan memintanya menggantikan Cik Wanaru. Harus ada yang memimpin mereka demi perusahaan dan keluarga anggota perusahaan. Di lain sisi, ia tetap nggak mau nebeng nama besar Asami, tapi ia nggak boleh mengubah sejarah. Ia penerus Asami Group. Ketika diminta menghadiri rapat, Tatsuya milih jalan kaki. Ia minta diturunkan dekat markas Time Rangers. Rupa-rupanya ia hendak mampir barang sebentar. Dengan riang hati, ia melangkah. Teringat kata-kata ibunya, dahulu ayahnya juga pernah ingin meninggalkan Asami. Dan menurut ibunya, pilihan ada pada dirinya. Dan kebetulan Tech pulang. Masih dengan luka parah, Tech mengabarkan kalau Yuri CS tengah mengalami kemalangan. Ia dikalahkan Gian. Selesai itu, Tech nggak bersuara lagi. Meninggalkan Tatsuya dalam kebimbangan. Ia ingin membantu. Namun, teringat kata-kata Ruya, dia adalah penerus Asami Group. Jangan mengubah sejarah. Teringat pula kata-kata tetua perusahaan. Tolong pikirkan nasib keluarga mereka. Hal ini membuat sakit kepala Tatsuya. Setelah merenung beberapa lama, ia memutuskan membantu teman-temannya. Soal perusahaan nanti saja. Sejarah nggak peduli. Ia harus membantu Yuri. Sedangkan Yuri CS hampir KO menghadapi Gian. Lalu datang Ruya menyuruh mereka tetap melindungi Gian meski kehilangan nyawa. Sepertinya ia nggak lihat perjuangan Time Rangers. Domon amat kesal dengan pria satu ini. Ia hendak memukulnya. Namun yang terkena hanyalah Zenith. Keselnya udah amat sangat. Nah, pas mereka hendak dihabisi Gian, Tatsuya pun tiba. Ia menerjang Gian. Yuri sungguh nggak mengira Tatsuya kembali datang. Lalu ia meminta Ruya meminjamkan Chrono Changers-nya. Mereka akan tetap mengalahkan Gizot, tapi dengan cara mereka, bukan dengan cara kapten. Dan Tatsuya telah berhasil membuat Robo Beta dan Time Shadow bisa bergerak kembali dengan cara mematahkan alat sensor gerak buatan Gian. Kini saatnya berubah. Pertarungan antara Gizot dan Time Shadow dan Robo Beta pun berlangsung. Ini baru pasangan Time Ranger yang sebenarnya. Meski Ruya kaptennya, namun ia bukan orang yang sering terjun ke lapangan. Maka di bawah perintah Tatsuya, mereka menukar formasi ke Robo Alpha. Dan kebetulan banget, T-Rex muncul. Lalu di luar dugaan Ruya, ia nggak ngerti apa rencana Time Rangers. Namun inilah gaya bertarung mereka. Lalu lewat nebeng tubuh T-Rex, Time Robo Alpha bersalto. Maka dengan posisi sekarang ini, ia di posisi ideal dengan pot ventilasi panas Gizot. Maka tanpa ampun lagi, pedang Time Robo menusuk ventilator itu. Lalu T-Rex menyerangnya dengan Rex Laser. Gizot pun dapat dikalahkan. Dengan demikian, dunia abad 30 selamat dari kepunahan. Seharusnya tugas Time Ranger selesai. Tatsuya amat bersuka hati. Ia emang cocok jadi Time Rangers ketimbang nerusin perusahaan Asami. Meski ada saran dari kapten, Yuri CS bisa kembali ke abad 30. Namun, mereka masih pengen tinggal di bumi. Pertemanan yang semakin akrab membuat mereka merasa nyaman. Lagian, Dondol Nero masih belum ketangkap. Dan ada kabar baik, ayah Tatsuya udah siuman. Jadi, perkataan Ruya nggak semuanya benar. Mungkin juga tentang hancurnya permukaan di tahun 2001.
Untuk sementara, mungkin iya. Mereka pun berpesta merayakan kepergian abad 20 menuju abad 21. Tiba-tiba ibu pemilik kos datang. Ia menagih uang sewa kos sudah 3 bulan nunggak. Time Rangers bingung harus bagaimana. Waktu sampai besok jatuh tempo. Nggak ada barang berharga yang bisa dijual. Sion pengen menjual PC-nya, namun dilarang Yuri. Nanti nggak bisa memperbaiki tech. Kalau mereka nggak bisa membayar sampai besok, itu artinya Tomorrow Research bakal tutup juga. Ayase mencoba permainan keberuntungan, namun hasilnya tetap nihil. Sama seperti nihil mendapatkan pinjaman dari Naoto. 妙に気合が入ってたみたいだが。まだ一等は出てませんよ。で、その結果が。調子。あ？ Mau jual kompresi pendingin, jelas nggak diizinkan Yuri. Dan nggak sengaja Tatsuya melihat salah satu kompresi ada yang kosong, yakni G-Mark. Mungkin penyebabnya tadi sewaktu ibu kos menggebrak lemari, lalu kompresi pendingin terlempar. Kalau kompresi ini kosong, artinya G-Mark kabur. Meski dalam ukuran mini, tapi ia bisa menghancurkan bangunan ini. Ini sangat berbahaya, ia harus segera diketemukan. Rupa-rupanya ia berada di dalam mangkok. Time Rangers dibuat semaput menangkap G-Mark. Sementara itu, Domon nggak tahu apa yang terjadi. Dia lagi asik kencan dengan pengagum Temyilo, yakni Hanomi. Domon sangat khawatir bila perkataan Kapten Ruya nyata. Di tahun 2001, bumi akan rusak 2/3. Bagaimana dengan nasib Hanomi? Dia berjanji akan melindungi Hanomi. Apa dia nggak pengen pulang ke abad 30 ya? Yang jelas, kepulangannya ke markas Tomorrow Research membawa kebaikan. Nggak sengaja, dia menginjak G-Mark. Padahal, tadi dia hampir saja bisa kabur. Beruntung Domon datang. Jadinya ya seperti ini. Dan ia pun dimasukkan ke konferensi lagi. Dalam kebahagiaan, rupa-rupanya masih ada kedukaan yang terlupa, yakni bayar uang sewa. Gawat, uang belum didapat, lalu tiba-tiba Naoto muncul. Mau apa dia kemari? Katanya, Time Rangers bisa kerjain apa saja. Kalau begitu, dia mau Time Ranger bersihin pirek. Ya, nggak apa-apa deh, asal bisa bayar kosan, Sion mau. Rupa-rupanya ini cara Naoto ngebantu Ayase. Nggak usah pakai loan. Lebih baik kerja, es di muka. Mau tak mau, semua Time Rangers setuju demi Tomorrow Research berlanjut. Menyambut tahun 2001 ini, keluarga Londars membebaskan tahanan insinyur komputer, Get. Ini nih orangnya. Hack, wakarimasu ka? Iya, sama pintarnya dengan Sion. Kerjaan terakhir memperbaiki tech kelar. Tech bisa membuka matanya kembali, melihat tahun 2001. Meski di tahun ini tersiar kabar, permukaan akan mengalami kelenyapan besar. Sayangnya, Tech nggak punya data tentang itu. Kapten Ruya telah mengganti program pada Tech. Akibat yang timbul, Tech jadi minder. Dia nggak sanggup bergabung dengan teman-temannya lagi. Ia sudah nggak bisa menavigasi Time Rangers lagi. Maka ia pun minggat dari rumah. Sedangkan Get juga menanyakan hal yang sama. Apa benar bumi akan hilang 2/3? Apa hanya rumor? Bos Don menegaskan itu bukan rumor, memang bakal terjadi. Makanya dia bersama kru Londars melakukan persiapan untuk kabur. Tapi Get menolak, ia nggak bisa ikut. Ia punya rencana besar. Tunggu saja katanya. Sementara itu, Cik Wataru Hasami sudah lumayan bugar. Lalu datang bawahannya mengabarkan hal yang mengagetkannya, yakni Guardian City diambil alih oleh keamanan publik. Cik Wataru pun mendatangi kantor keamanan publik. Di sana ada pula Naoto. Wataru menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu Cik Ibuki menjelaskan bahwa kemarin telah terjadi status level 3 di daerah Kanto. Tentu penyebabnya adalah Londars Family di sana. Dijelaskan pula mereka ternyata berasal dari abad 30 serta teknologinya. Ki Asami nggak percaya. Hal ini dibenarkan Naoto. Ia minta maaf nggak ngasih tahu pada bosnya itu. Keterangan kepala keamanan publik yang menyatakan GM Naoto sekarang juga diangkat sebagai penguasa Guardian City
semakin menambah keyakinan Chi Asami kalau dia telah melakukan kudeta. Inilah rencana Naoto berdua dengan Chi Ibuki tempo hari. Cukup halus permainan Naoto, nebeng nama keamanan publik. これも歴史通りなのかな。 Di sela-sela mencari tag, Tatsuya keingat perkataan Kapten Ruya supaya Yuri CS segera meninggalkan abad ini. Sebelum kelenyapan besar muncul, ia juga menyinggung soal hubungan mereka. Sepertinya nggak perlu dibahas lagi, toh Yuri CS akan segera berlalu. Tapi Yuri nggak mau begitu. Dari dulu dia selalu bilang, jangan suka menentukan sendiri. Ia berteriak. Hal ini membuat Tatsuya nggak bisa menahan rasa gelinya. Lalu mereka pun tertawa bersama. Karena itulah ciri Yuri. Berkata seperti itu berulang kali padanya. Namun belum ada kepastian kisah mereka. Hanya Yuri mengatakan kalaupun iya, pasti ada rasa kegelisahan. Sama kata Tatsuya. Mereka lalu mencari tag lagi. Pasti lagi kesepian. Beralih pada Sion, ia telah menemukan tag. Lalu dari kejauhan, ia melihat di kantor pusat pengembangan angkasa terjadi sesuatu di sana. Ternyata emang benar, di sana Londar's Gate tengah melakukan sabotase. Ia berhasil meretas sistem pengelolaan satelit dan misinya mengaktifkan program bunuh diri massal. Gila ya, pikir Domon. Tentu saja ada imbal baliknya. Bila program ini nggak mau dijalankan, Guardian City diminta siapkan 1 juta yen dalam 1 jam. Ujung-ujungnya duit juga ya. Satu-satunya cara mereka harus menghentikan sistem keamanannya. Tapi di dalam banyak sandera. Lalu Sion memberi kabar, dari komputer internal ada akses untuk sistem kontrol. Dari sana ia akan meng-cut program gila itu. Tapi resikonya bila ketahuan, wassalam dah. Doa teman-temannya moga selamat. Sion mengajak Tech bekerja sama mengatasi program komputer bunuh diri. Tech bilang ia nggak bisa. Sion terus mencoba. わかりました。